Bismillahirrahmanirrahim, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan share video tentang pelajaran kitab, yaitu kitab Al-Muqattafat li Ahli Al-Bidayat, yang mana di sini akan dikupas tuntas tentang seputar amalia nahliyah. Di situ akan disampaikan berdasarkan ayat dan hadis pilihan yang dirangkum dalam kitab, yaitu Al-Muqattafat li Ahli Al-Bidayat. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pencerahan tentang amalia yang selama ini ditanyakan dalilnya, ayatnya. Di sini akan dikupas tuntas oleh guru kita Ustadz Muhammad Fatih dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Di sini isinya adalah TNI, Polri, dan Dai Kabupaten Magetan dalam pembelajaran. Walaupun tua umurnya 80 tahun, 70 tahun, mereka tetap semangat menuntut ilmu di Pondok Pesantren. Maka mudah-mudahan dengan Anda menonton kajian-kajian di dalam channel Dinia ini, semoga Anda mendapatkan keberkahan dunia sampai di akhirat insya Allah. Jangan lupa like, komen, subscribe, share ke saudara-saudara kita umat Islam dimanapun Anda berada. Semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak, semoga dapat keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Anjuran untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di hari Jumat dan malamnya, malam Jumat. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala: "Awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan." Masyaallah. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling berhak dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina. Tambah banyak sholawat, tambah banyak haknya atas syafaat. Terlihat hadis berikutnya diriwayatkan dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Aus bin Aus, di anaknya namanya Aus, bapaknya juga namanya Aus. Yang paling banyak sahabat itu namanya Abdullah, sampai ada bab khusus ya, abadilah dalam kitab-kitab hadis ya, sahabat-sahabat yang bernama Abdullah. Jadi sahabat itu nggak pengen yang keren-keren namanya. Pengennya keren di mata Allah saja. Kalau kita tonggone Abdullah lah, so podo karo tonggoku, podo karo anake Pak Fulan. Diriwayatkan dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah bersolawat kepadaku di hari Jumat.
sebab sholawat kalian akan sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, bagaimana sholawat kami bisa sampai kepada Anda sementara waqad arimta, sementara jasad Anda telah hancur? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada tanah untuk memakan jasad para nabi. Allah. Ini anjuran untuk memperbanyak baca sholawat. Memperbanyak ini berarti kita baca 1000 kali, boleh nggak? 2000? Istiqomah bagus. Banyak istiqomah lebih bagus. Banyak istiqomah ikhlas lebih bagus. Jadi di antara yang mau kita ambil pelajaran, perintah memperbanyak ini datang secara mutlak, tidak ada pembatasan. Gak boleh melebihi sekian. Kamu kok membaca sekian ini, apa ada dalilnya? Enggak ada. Jadi Kanjeng Nabi ini perintahnya mutlak. Beliau tidak menetapkan satu batasan minimal, juga tidak menetapkan satu batasan maksimal. Maknanya dalam urusan jumlah bacaan ini sifatnya adalah umum. Sifatnya umum, terserah panjenengan mau baca berapa kali, silahkan. Sebagian orang mengatakan, wah, membatasi hitungan sekian bid'ah, nggak ada dalilnya. Ini kok nggak ada dalilnya? Ini ada dalilnya, adalah memperbanyak sholawat. Sedangkan pembatasan juga tidak ada larangannya. Lanjut, anjuran membaca hamdalah dan sholawat sebelum doa. Oh ya, kalau panjenengan biasa berapa kali Pak sholawat sehari? Pagi 100, sore 100. Oh, Masya Allah. Tambah sholat 5 waktu 100. Oh, dalam tasahud nih. Allahumma sholli ala. Oh, Masya Allah. Saya itu sudah bagus sekali. Pagi 100, sore 100 istiqomah. Bagus lagi 500. Dalam sehari semalam tidak kurang dari 500. Bagus lagi 1000. Ada fadilahnya. Nanti insya Allah pertemuan depan saya sampaikan fadilah membaca sholawat 500 kali. Maka di pondok itu biasa lepas salam itu langsung sholawat. Di pondok loh ya, bukan di markas. Kalau di markas kan tertib untuk umum, internasional. Banyak orang dengan latar belakang yang macam-macam datang ke markas. Tapi kalau di pondok sudah sejak zaman Kiai Mahmud dulu itu langsung sholawat, habis sholat 100 kali. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti 5 kali waktu sholat, maknanya 500 kali. Enggak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad. Boleh. Tambah lengkap. Sama saja sih. Allahumma sholli Allahumma
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, pendek ya. Beda ini pakai Allahumma-nya di sini, kalau ini sallallahu, sama-sama menghadirkan lafaz. Sholli ala Muhammad juga bisa begini langsung. Iya. Kemarin sudah kita bahas, menambahkan Sayyidina bagus, nggak pakai Sayyidina juga nggak apa-apa. Sayyidinanya dalam hati. Sayyidinanya dalam hati, karena ini mengejar cepat hitungan 100 tuh Pak. Mengejar cepatnya hitungan 100 kali. Jadi main hati, Pak Yai biasanya begitu. Kalau saya perhatikan, mainnya main lesan plus hati, cepat. Dan ini sudah saya coba, dikasih Sayyidina dalam hati bisa. Sallallahu alaihi Muhammad ini Sayyidinanya dalam hati. Anjuran membaca hamdalah dan sholawat sebelum doa. Dari Fudolah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang yang berdoa di dalam sholatnya. Ia tidak mengagungkan Allah dan tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajilah hada." Orang ini tergesa-gesa. Wong iki kesusu. Dongo kok enggak mendahului dengan memuji Allah dan bersolawat. Wong iki kesusu. Orang ini tergesa-gesa. Lalu Rasulullah SAW memanggilnya dan berkata kepadanya atau kepada orang lain, "Jika kalian sholat ini bisa bermakna doa, Pak. Jika kalian berdoa, jadi sholat secara bahasa maknanya adalah doa. Jika kalian berdoa, maka dahulukanlah dengan memuji Allah yang Maha Suci dan bersolawatlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu berdoalah sesudahnya sesuai yang ia inginkan." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, wa qala hadisun sahihun, hadis sahih. Memuji dulu, Pak. Hamdalah dulu, lepas itu baru bersolawat. Makanya saya beberapa kali mendengar dari Kiai Uzairon, Kiai Ubaidillah, ketika ada santri atau tamu meminta amalan, kemudian beliau ngasih amalan tertentu, maka di akhirnya beliau menambahkan, "Dan perbanyak sholawat biar amalannya mudah diterima." Jadi sholawat ini dibarengkan amalan apa saja, menjadikan amalan itu jadi mudah diterima. Luar biasa, sholawat ini memang pintu
tidak bisa dipungkiri baginda Rasulullah SAW kemarin sudah kita bahas adalah makhluk yang Allah jadikan pintu terbesar untuk umat manusia bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Asbab. Oke, jadi amalan apa saja kita iringi dengan banyak membaca sholawat, nanti akan mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Boleh saja ya. Cuman biasanya urut-urutan itu hamdalah dulu baru sholawat. Mau sholawat dulu baru hamdalah juga boleh. Urutannya seperti urutan khutbah itu Pak. Hamdalah, kemudian sholawat. Lanjut, keutamaan majelis sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Jabirin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidak berkumpul sekelompok kaum kemudian berpisah tanpa berzikir kepada Allah dan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali mereka berdiri dalam keadaan lebih busuk daripada bangkai. Ini hadisun sahih, hadis sahih. Ada di dunia kumpul-kumpul, kok dalam perkumpulan itu nggak ada zikir, nggak ada sholawat. Pada hakikatnya di sisi Allah majelis itu lebih busuk daripada bangkai. Biasanya sedikit sekali bicara agama, bicara dunia. Ini yang dimaksud kita masalah apakah kita yang paham kita selawat dalam hati atau kita berbicara secara sendiri. Kalau mau dizahirkan bagus, kayak kebiasaan orang-orang Arab, orang-orang Mesir. Saya beberapa kali nusroh ikut bergabung keluar dengan rombongan-rombongan dari Mesir, dari Aljazair, dari Arab. Itu di sela-sela pembicaraan mereka, di majelis musyawarah, di majelis mudzakarah, di majelis bayan, dikit-dikit sallu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, begitu Pak. Sedikit-sedikit mereka selingi dengan sholawat. Bahkan ya, saya diceritai oleh sebagian teman, kalau di sana, di Mesir sana, itu kalau orang marah terus dibacakan sholawat di depannya, nanti itu kemarahannya jadi reda. Untuk meredakan kemarahan orang yang sedang marah, bacakan sholawat di majelis kemarahan beliau itu. Jadi mudzakarah misalnya ada makan ya, ada makan. Yang pertama kita ini, terus nanti sudah dapat 2 atau 3 gitu. Allahumma shalli ala Muhammad gitu. Shallu ala Nabi Muhammad, begitu itu. Saking mementingkannya menghiasi majelis-majelis dengan bacaan sholawat. Lanjut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidak berkumpul sekelompok kaum kemudian berpisah
tanpa berzikir kepada Allah dan sholawat kepada Nabi SAW, kecuali majelis mereka menjadi penyesalan bagi mereka di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, hadis sahih. Semakna Pak dengan hadis yang ada di Fadilah Amal itu. Ketika seseorang sudah diputus masuk surga, tidak ada waktu yang mereka sesali ketika di dunia, kecuali waktu-waktu yang tidak mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Itu keterangan dari Romo Yai. Kejadian penyesalan ini terjadi ketika orang tersebut sudah diputus masuk surga, sudah diputuskan masuk surga, tahu derajat-derajat, tapi mereka belum masuk surga. Sudah diputuskan masuk surga, tapi belum masuk surga. Itu masih timbul penyesalan-penyesalan kita. Kenapa aku dulu enggak lebih banyak lagi sehingga derajatku lebih tinggi lagi, sehingga haknya untuk berjumpa dengan Allah lebih sering lagi. Itu nanti di surga itu Pak. Jadi ada orang itu yang diizini untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala bila kaifin wala misalin, tidak bisa ditanya bagaimana bentuknya, modelnya. Itu diizini 1 Jumat sekali. Ada yang diizini untuk jumpa kepada Allah setiap hari 1 kali. Ada yang diizini kapan saja. Tergantung derajat orang tersebut di sisi Allah Ta'ala. Jadi ketika sudah diputus masuk surga dan tahu perbedaan derajat-derajat yang kita nggak tahu nanti bagaimana itu bentuknya, itu menyesal. Yang sudah ahli amal pun menyesal. Kenapa nggak lebih banyak lagi? Padahal di sini capek-capek ya. Rabu Kamis sudah kosong, sudah capek. Tapi nanti ketika di sana itu kepengen capek lagi. Nah, tapi ketika sudah masuk surga nggak ada lagi penyesalan itu, sudah lupa. Karena di surga itu tidak ada penyesalan di hati sedikit pun nggak ada penyesalan. Rasa nggak enak sekecil apapun itu nggak ada di surga. Nggak enak dengan manusia, nggak enak dengan suasananya, nggak enak dengan makanannya, nggak enak urusan apa saja itu tidak ada. Adanya itu seneng yang sempurna terus selama-lamanya. Luar biasa. Dan itu Allah berikan kepada orang-orang beriman yang ahli amal, walaupun amalannya di dunia hanya 60-70 tahun, itu pun nggak genep, balasannya selama-lamanya. Kenapa bisa begitu? Karena orang beriman niatnya taat kepada Allah selama Allah berikan umur. Seandainya Allah beri umur kepada saya 1000 tahun, ya 1000 tahun ini untuk taat terus. Seandainya Allah beri umur kepadaku 1 juta tahun, ya 1 juta tahun ini untuk taat terus. Lah kok cuma dikasih 60 tahun, ya sudah tambah taat terus. Makanya umur yang pendek bagi umat ini itu justru salah satu bentuk sayangnya Allah kepada umat ini. Jadi capeknya itu nggak usah lama. Nah, kita ini sudah berapa ini? Sudah separuh perjalanan lebih nih Pak. Aduh sih kok nggih separuh perjalanan pun langkung lho tadi. Oh.
Nggih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak duduk sekelompok kaum dalam suatu majelis kemudian tidak berzikir kepada Allah dan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali majelis mereka menjadi penyesalan bagi mereka. Jika Allah menghendaki maka menyiksanya, dan jika Allah menghendaki maka Allah akan mengampuninya. Jadi di antara kesimpulan yang bisa kita bahas dalam bab terakhir ini, memenuhi suatu majelis dengan bacaan-bacaan sholawat ini adalah perkara yang disunahkan. Jadi memenuhi sebuah majelis dengan bacaan-bacaan sholawat adalah satu perkara yang disunahkan. Dan sholawat ini bisa apa saja bentuknya. Mau sholawat Ibrahim atau sholawat yang maksur, itu yang datang dari Nabi, ataupun sholawat yang ghairu maksur yang susunannya adalah dari para ulama, itu semua bagus untuk dibaca. Sholawat nariyah, oh ya, kalian saya sampaikan sholawat nariyah ini banyak fitnah mengenai sholawat nariyah. Panjenengan apal Pak sholawat nariyah? Wa huma sholli sholatan kamilah salim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil uqad. Yang menjadi masalah adalah di sini nih. Yang menjadi masalah bagi sebagian orang yang belum paham. Kalau yang sudah paham nggak masalah. Alladzi tanhalu bihil uqad. Wa tanfariju bihil qurab. Alladzi tanhalu bil uqad ini yaitu orang tanhalu yang terurai bihi dengannya al-uqad, perkara-perkara yang ruwet itu apa bahasa Indonesianya? Rumit. Simpulan, perkara-perkara yang bundel, ya ruwet Pak. Ruwet. Watan fariju menjadi longgar. Bihi dengannya siapa ini? Nabi Muhammad. Al-qurab, perkara-perkara yang menyusahkan. Jadi ini sampai tingkatan sebagian orang yang nggak paham mengatakan ini sholawat syirik katanya. Dari mana mereka mengatakan orang-orang yang nggak paham itu ini adalah sholawat syirik? Bihi-bihinya itu, bihi. Jadi pertanyaannya, syiriknya itu loh di mana? Apakah orang yang membaca, pertama yang mau kita bahas, apakah orang yang membaca sholawat ini meminta kepada makhluk? Enggak, meminta tetap kepada Allah. Cuman
nggih, permintaan kepada Allah itu menggunakan cara tawasul. Napa Pak? Tawasul. Tawasulnya ya bihinya ini tawasul. Ini namanya meminta kepada Allah dengan tawasul. Jadi seolah-olah kalau kita membaca sholawat tafrijiyah atau sholawat nariyah ini, kita minta perkara ruwet menjadi terurai dengan keberkahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah supaya perkara-perkara susah kita menjadi terbuka, longgar dengan keberkahan, keagungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus waktu bihil hawaij, hajat-hajat dipenuhi bihi dengan keagungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nggak ada syiriknya sama sekali itu Pak. Itu minta kepada Allah dengan bertawasul. Nah tawasul ini nanti agak ada babnya sendiri, nanti kita bahas. Tawasul ini intinya ada di Quran, ada di hadis. Tawasul baik dengan orang yang masih hidup ataupun tawasul dengan orang yang sudah meninggal itu sama saja. Tawasul ini mintanya sama Allah. Sekarang pertanyaan saya, tawasul ini apa sih? Meminta kepada Allah dengan perantara yang berupa diantaranya ya, menyebutkan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ketika orang itu masih hidup dicintai oleh Allah, apakah ketika meninggal menjadi tidak dicintai oleh Allah? Kan enggak ya. Ketika beliau masih hidup dicintai oleh Allah, ketika sudah wafat pasti juga dicintai oleh Allah Ta'ala. Sama saja. Ini bukan minta kepada makhluk tawasul ini. Sebagian orang mempermasalahkan kan. Tawasul hanya boleh dengan orang yang masih hidup, nggak boleh tawasul dengan orang yang sudah wafat. Loh, nggak ada hubungannya dengan orang itu tawasul ini. Tawasul ini memintanya sama Allah, zat yang maha hidup. Hanya ketika meminta itu kita barengi dengan menyebut sesuatu yang dicintai oleh Allah. Mau orang masih hidup, mau orang masih sudah wafat, mau ayat-ayat ataupun asma-asma Allah yang dicintainya. Intinya begitu. Nggak ada hubungannya dengan orang itu masih hidup atau sudah wafat. Tawasul. Begitu Pak ya. Jadi sholawat nariyah ini sangat bagus sekali. Kata para ulama, keutamaan sholawat itu, rahasia keutamaan sholawat ada di dalam puji-pujian yang kita baca kepada baginda Rasulullah SAW di dalam sholawat tersebut. Misalnya ini, sholawat nariyahnya. Kita memuji-muji Nabi. Dari segi apa di sini? Yang pertama, dari segi asbab beliau, perkara-perkara ruwet jadi terurai. Kemudian kita memuji Nabi juga dari segi beliau dijadikan asbab perkara-perkara susah jadi longgar. Berikutnya waktu bil hawaij, kita memuji-muji Nabi dari segi beliau Allah jadikan asbab hajat-hajat akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Nah nanti karena isinya ini seperti ini, ya nanti hasilnya seperti itu. Keruwetan-keruwetan, kesusahan, hajat-hajat itu akan mudah
tercapai dengan membaca sholawat nariyah tadi. Insya Allah Pak. Maka disebut nariyah, api. Bagaimana api membakar dengan cepat. Maka sholawat nariyah ini kalau kita baca, hajat-hajat kita akan terselesaikan dengan cepat. Sudah bisa nih. Oh, ada? Oh, belum? Mana? Panas wis. Areng kula tak. Ada pertanyaan? Oh, masih. Tiga orang. Tawasul dengan amal itu. Tawasul dengan Nabi itu sebetulnya juga amal juga ini. Amalan hati. Kecintaan kepada Nabi. Amalan hati yang berupa kecintaan kepada Nabi, pengagungan hati kepada Nabi. Ya, seperti itulah tawasul. Itu juga meminta kepada Allah supaya pintu goa dibuka, menyebutkan hal-hal yang dicintai oleh Allah yang berupa amalan-amalan dohir itu. Satu lagi yang khidmat kepada orang tua, terus menjauhi zina itu, kemudian berbuat amanah kepada orang yang ada di bawahnya itu, pekerjanya itu. Monggo, ada lagi? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang mana Pak? Yang mana? Sholawat nariyah nih. Ya. Monggo panjenengan. Lebih bagus dilengkapi. Nggih. Tapi mengejar target banyak ini kalau terlalu panjang, kalau di pondok biasa sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Seperti kalau sallallahu ala Muhammad, kalau pas lebaran juga begitu. Habis sholat itu sallallahu alaihi Muhammad. Cukup? Sebentar sekali kayaknya namanya.